Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi 25. Iya, nggak apa. Mari kita buka pelajaran kita dengan berdoa. Iya. Ada yang mau mimpin doa? Ada yang berani mimpin doa? Jangan nunjuk temannya dong. Ada yang belum pernah dong. Erik. Iya. Erik. Iya. Selamat pagi Pak Erik. Selamat pagi, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi Pak Erik. Iya, baik. Mari kita buka dengan berdoa. Pak Erik aja Selamat dulu, ada pagi apa? Pak Erik. Iya, selamat pagi. Mari kita sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami semua, kami bersyukur atas hari baru, kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Kami hendak belajar mengenal Kain dan Habel. Semoga dengan kisah Kain dan Habel, kami pun juga mampu menyadari berkat-Mu sehingga kami mampu mempersembahkan segala kemampuan kami kepadamu dengan tulus hati. Semua ini kami serahkan padamu Tuhan, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Baik anak-anak, kita sudah membuka acara kita atau pelajaran kita tadi dengan berdoa. Nah, anak-anak, mari akan sedikit memberitahu bahwa peraturannya tetap sama ya. Jika tidak kepentingan, mohon di-mute. Nah, nanti kalau mungkin ada pertanyaan atau menjawab pertanyaan atau hendak berbicara mengenai pelajaran, anak-anak bisa unmute ini tombolnya apa? Mikrofon audio ya. Ya. Pelajaran hari ini kita mempelajari tentang Kain dan Habel. Pelajaran tentang Kain dan Habel. Saya akan share screen tentang yang ada di e-book anak-anak. Nanti pun Pak Erik juga punya rangkuman yang akan Pak Erik share untuk PowerPoint. Kelihatan ya? Ya. Peta konsep kita pelajaran ini, ya, peta konsep kita pelajaran ini yaitu kita mempelajari persembahan Kain dan Habel. Lalu kita nanti melihat kejahatan Kain. Kejahatan Kain. Oh, Kain kok jahat Pak ya? Nanti kita lihat kenapa Kain jahat. Lalu bagaimana kita nanti menyadari kehendak Tuhan, yaitu kita harus punya sikap ikhlas dan hati yang murni. Itu. Nah, tujuan pembelajaran jelas bahwa kita mengenal Kain dan Habel. Bagaimana Kain dan Habel ini juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita juga akan mengenal kejahatan Kain. Selain itu, jelas kita juga akan mengerti bagaimana kita mempersembahkan hidup, mempersembahkan segala hal ini dengan ikhlas hati. Ya, Kain itu namanya orang ya, anak-anak ya, bukan kain baju ya, bukan kain baju, bukan kain apa lagi, kain spray ya, tapi Kain ini nama orang. Habel juga nama orang. Ya, sedikit sebelum Mari memulai kisah tersebut, sedikit anak-anak melihat gambar tersebut. Ini kira-kira gambar apa ini? Wow, untuk persembahan. Iya, untuk persembahan, uang untuk persembahan. Nah, gambar ini memang diambil
bukan Indonesia ya ini ya. Lihat, bukan rupiah. Gambar uang ini bukan rupiah. Kenapa kok tidak diambil dari kita saja? Nanti kita menertawakan ya, untuk mencegah seperti itu biar kita tidak, oh kok yang dimasukkan hanya 2.000, oh hanya 5.000, oh 100 dan sebagainya. Tidak, tapi ini diambil dari luar supaya ini maknanya adalah gambar persembahan. Ya, Selamat pagi Pak Erik. selamat pagi. Ini persembahan. Selamat pagi Pak Gambar Erik. persembahan ini dimasukkan dalam kotak yang sebisa mungkin tidak diketahui orang lain. Ya, selamat pagi anak-anak yang baru bergabung, langsung saja bergabung ya. Ya. Baik, lanjutkan ya. Ini gambar persembahan. Kalau anak-anak biasanya di gereja itu bisa kita masukkan semampu kita ya, masukkan ada yang 5.000 mungkin, itu tidak, nominalnya tidak salah, yang penting dengan hati yang ikhlas. Mungkin juga ada yang kotak amal atau kotak minta bantuan dan sebagainya, kita masukkan di situ. Ya, ini adalah gambar orang memberi uang. Ya. Pertanyaannya, apa yang dilakukan orang tersebut pada gambar tadi sudah disinggung? Apa yang dilakukan orang tersebut? Memberikan bantuan, memberikan persembahan, ya. Memberikan uang. Pernahkah kamu melakukan seperti gambar di atas, gambar ini? Pernahkah melakukannya? Oh, ada yang pernah juga. Baik. Waktu dulu ke gereja pernah. Baik. Juga pernah. Lalu pernah melakukannya, ada yang di gereja tadi, ada yang di gereja, ada yang di tempat-tempat lain. Bagaimana perasaanmu saat melakukan perbuatan tersebut? Senang. Senang? Iya. Baik, berarti anak-anak sudah banyak yang melakukan dan mengerti tentang persembahan. Nah, sekarang mari kita mengenal. Pak Erik bacakan, anak-anak dengarkan. Nanti sebelum Pak Erik mengulas dengan rangkumannya, Pak Erik bacakan teksnya ya, tentang Kain dan Habel. Kejadian bab 4, 1-16. Ya. Adam dan Hawa mempunyai 2 orang anak laki-laki, yaitu Kain dan adiknya namanya Habel. Kain bekerja sebagai petani dan Habel menjadi gembala domba. Kain menjadi petani dan Habel menjadi gembala domba. Pada suatu hari, Kain dan Habel mempersembahkan hasil usaha mereka kepada Tuhan. Kain mengambil sebagian dari hasil panenannya lalu mempersembahkannya kepada Tuhan. Demikian juga Habel. Ia mengambil seekor dari anak dombanya yang sulung, menyembelihnya, lalu mempersembahkan bagian yang paling baik kepada Tuhan. Tuhan senang kepada Habel dan persembahannya. Tapi Tuhan menolak Kain dan persembahannya. Tuhan senang pada Habel dan persembahannya, tetapi Tuhan menolak Kain dan persembahannya. Kain menjadi marah sekali dan mukanya muram. Maka berkatalah Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas? Mengapa mukamu muram? Jika engkau berbuat baik, pasti engkau tersenyum. Tetapi jika engkau berbuat jahat, maka dosa menunggu untuk masuk ke dalam hatimu. Dosa hendak menguasai dirimu, tetapi engkau harus mengalahkannya." Lalu kata Kain kepada Habel, adiknya, "Mari kita pergi ke ladang." Ketika mereka sampai di ladang,
Tiba-tiba Kain memukul dan membunuh Habel adiknya. Kemudian Tuhan bertanya kepada Kain, "Di mana Habel adikmu?" Kain menjawab, "Saya tidak tahu. Haruskah saya menjaga adikku?" Lalu Tuhan berkata, "Mengapa engkau melakukan hal yang mengerikan itu? Darah adikmu berseru kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang telah menyerap darah adikmu." Engkau tidak bisa lagi mengusahakan tanah. Jika engkau bercocok tanam, tanah tidak akan menghasilkan apa-apa. Engkau akan menjadi pengembara yang tidak punya tempat tinggal di bumi. Maka kata Kain kepada Tuhan, "Hukuman itu terlalu berat. Saya tidak dapat menanggungnya. Engkau mengusir saya dari tanah ini jauh dari kehadiran-Mu. Saya akan menjadi pengembara yang tidak punya tempat tinggal di bumi, dan saya akan dibunuh oleh siapa saja yang menemukan saya." Tetapi Tuhan berkata, "Tidak, engkau tidak akan dibunuh. Barang siapa yang membunuh engkau akan mendapat balasan 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya siapa saja yang bertemu dengan dia tidak membunuhnya. Lalu pergilah Kain dari hadapan Tuhan dan tinggal di tanah Nod di sebelah timur Eden. Ya. Nah, itu adalah kisah Kain dan Habel. Secara ceritanya seperti itu. Nah, lalu sekarang Pak Erik akan membuka slide berikutnya. Ya, anak-anak, sebelum melanjutkan, Pak Erik mau bertanya. Sebelum melanjutkan, Pak Erik mau bertanya kepada anak semuanya. Ya. Yang depan ini kira-kira namanya siapa? Kain. Siapa? Kain. Kenapa kok disebut yang depan ini namanya Kain? Kain. Petani. Apa? Siapa? Kain atau Habel? Petani. Kain membawa sayuran. Karena membawa dan sayuran. ya, karena membawa sayuran. Kain itu kakaknya atau adiknya atau Kain itu? Kain itu adalah kakaknya Habel. Dia bercocok tanam. Ini ada buah, mungkin ada jagung ya dan sebagainya. Nah, yang belakang namanya siapa tadi? Adam. Karena membawa kambing. Kambing. Betul, bagus. Ya. Rangkuman kisah Kain dan Habel anak-anak, Erik akan sedikit menceritakan rangkuman tersebut bahwa Adam mempunyai 2 anak laki-laki yang bernama Kain dan Habel. Kain itu adalah kakaknya Habel. Kain itu misalnya naik nomor 1, Habel nomor 2. Nah, Kain bekerja sebagai apa? Petani. Habel pengembala domba. Habel pengembala. Nah,
pada suatu hari Kain ini mengambil sebagian dari hasil panenannya lalu dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi, misalnya Kain sekarang ini lagi panen sayur, sawi gitu ya. Kain membawa sebagiannya lalu dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, lalu Habel juga menyembelih seekor domba yang paling baik. Tidak hanya memilih seekor domba, tetapi memilih seekor domba yang paling baik dan dipersembahkan kepada Tuhan. Mungkin kalau Kain yang tadi itu ngambilnya ya pokoknya dibagi, kayak ambil, mungkin ada yang lubang-lubang sayurnya kan kita tidak tahu. Nah, kalau Habel dipilih dan domba yang diambil domba yang paling baik, yang gemuk mungkin ya, anaknya domba yang paling baik, yang gemuk atau gimana ya. Lalu Tuhan lebih memilih persembahan Habel. Tuhan senang kepada Habel dan persembahannya, tetapi Tuhan menolak Kain dan persembahannya. Mengapa Tuhan menerima persembahan Habel kira-kira? Karena Habel ini memberikan yang paling baik. Dia memilih dari anak domba, dari hasil pekerjaannya, itu dipilih yang paling baik, lalu diberikan kepada Tuhan. Nah, dari situ Kain marah. Sangat marah. Kenapa Tuhan ini menolak saya? Padahal saya juga memberikan pada Tuhan. Lalu Kain membunuh adiknya bernama Habel karena sangat marahnya, kecewa. Si Kain ini membunuh Habel saat pergi di ladang. Dengan cara apa dibunuhnya? Ditusuk atau dipukul. Tidak ditusuk, tidak ditembak atau dimasukkan jurang, tapi dipukul. Iya. Tuhan marah kepada Kain sehingga Kain dihukum oleh Tuhan. Kain dihukum oleh Tuhan. Kain tidak bisa bercocok tanam lagi. Ya, Kain, hukumannya Kain apa? Dia tidak bisa bercocok tanam karena tanah yang dia kerjakan itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tidak bisa bercocok tanam. Bentar ya, Pak Erik agak berhenti dulu, akan menghapus ini coret-coret dari teman-teman ini ya, jangan dicoret ya, Pak Erik, mohon ya. Ya. Tidak. Ya. Pak Erik, ada yang menyoret. Ya, sudah Pak Erik hapus, lalu jangan ya. Baik. Wah, ini masih ada yang mencoret lagi. Ya, tolong ya. Biar kita juga biar tidak mengganggu teman yang lain ya. Saya jadi tidak bisa membaca. Ya, perlu diketahui bahwa yang mencoret ini kelihatan siapa namanya ya. Tolong. Baik. Jadi sini sudah. Sekarang Habel memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan Habel pun ketika memberikan persembahan dengan hati yang senang. Ya. Habel memberi persembahan dengan hati yang senang. Habel memberi dengan sikap hormat. Tidak hanya memberi itu saja, tetapi juga sangat dengan hati yang senang. Ini adalah menunjukkan keikhlasan Habel. Sepantasnya kita juga meniru sikap Habel bila memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, karena kalau kita memberikan persembahan dengan bersungut-sungut, dengan gini marah dan sebagainya, itu terasa setengah. Kita tidak bisa memberikan secara tulus. Nah, tapi Habel itu sudah memilih yang terbaik dari anak domba, lalu memberikannya dengan senang hati, dengan sikap hormat, ya, mungkin dengan berdoa yang sangat khusyuk.
Nah, jika Tuhan menerima persembahan Habel, Tuhan tidak menerima persembahan Kain karena Kain tidak ikhlas. Ketika dikasih cobaan tidak diterima, Kain pun juga bersungut-sungut. Ini adalah wujud bahwa Kain setengah-setengah seperti itu ya. Bahkan yang biasa dipersembahkan di dalam perayaan Ekaristi, anak-anak, kita kalau anak-anak tadi melihat, kita biasa memberikan kolektor, ya, memberikan kolektor itu juga dengan suka hati. Ya. Roti dan anggur misa itu juga bagian dari persembahan, rangkaian bunga, buah-buahan segar ada yang dibawa dari belakang menuju ke altar, buah-buahan, persembahan dan ada lilin yang menyala itu bagian ritus dari suatu persembahan kepada Tuhan, di mana lilin yang melambangkan sinar itu adalah Tuhan sendiri yang hadir di dalam hati kita. Peneguhan untuk hari ini, Tuhan senang menerima persembahan Habel karena ia memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan Tuhan menolak persembahan Kain karena ia memberi tidak sepenuh hati, dengan hati yang bersungut-sungut. Ya. Hati bersungut karena si Habel merasa ditolak, Kain merasa ditolak, Tuhan mencoba menolak, tapi karena hatinya yang tidak bisa bergembira, Tuhan menegurnya. Sempatasnya kita juga bisa meniru sikap Habel bila memberi persembahan kepada Tuhan. Sikap Habel ketika memberi persembahan gimana sikapnya? Habel bersuka hati dengan sikap hormat, dengan ceria, tertawa, ya, dengan tulus. Nah, itu sikap Habel. Habel memberi dengan senang hati, sikap hormat. Nah, bila kita memberi kepada Tuhan dan sesama anak-anak, sepatutnya kita juga dengan hati yang gembira, dengan perasaan yang tulus. Ya. Nah, tidak lagi dihitung-hitung. Misalnya, Pak Erik memberi, ya bentar lagi. Pak Erik misalnya memberi 2.000, sampai kapan pun diingat-ingat, kamu dulu pernah saya beri 2.000, tidak seperti itu. Tetapi dengan hati yang tulus, ya sudah, kita memberikan, misalnya memberikan uang 2.000, ya sudah, kita memberikan, itu saja. Besok lagi kalau kita mau memberikan, ya kita berikan, kalau kita punya uang, kalau enggak, ya sudah. Kalau ada teman yang mengalami kesulitan atau butuh uang, kita tidak perlu diungkit terus, tapi kita selalu sikap tulus dengan hati yang senang dan ikhlas. Nah, ini yang terakhir, Tuhan akan memberi rezeki yang lebih banyak bila kita rajin berbagi kepada sesama yang senang hati. Siapa yang pernah memberi? Anak-anak semua pernah memberi ya? Belajar memberi. Gimana kalau kalian memberi itu gimana rasanya? Senang atau enggak? Senang ya kalau memberi ya? Iya. Itulah tadi kisah singkat tentang Kain dan Habel. Bagaimana kita juga belajar untuk melakukan persembahan kepada Tuhan dengan tulus ikhlas. Dan kita pun belajar bagaimana kita memberikan hal yang terbaik untuk sesama kita, hal yang terbaik untuk Tuhan. Anak, ada yang mau bertanya? Tugasnya apa? Ya, Tugasnya apa, Pak Erik? Materinya ada yang mau bertanya? Materinya? Iya, Nia. Tugasnya apa, Pak Erik? Tugasnya nanti anak-anak menjawab soal. Bentar, dengarkan dulu ya. Diam dulu. Ya, kalau semua berbicara enggak dengar, nanti diulang-ulang, hanya diulang-ulang saja. Kok nobong? Ya. Pak Erik. Baik, tugasnya nanti anak-anak membuka Google Classroom,
Pak Erik sudah share di sana. Di Google Classroom tugasnya ya. Dengar? Tugasnya semua Pak Erik sudah share di Google Classroom, nanti buka. Di sana petunjuknya sudah ada. Ya. Jangan lupa dikasih nama dan nomor absen. Di situ sudah ada petunjuknya semua. Lalu materinya yang rangkumannya Pak Erik tadi juga sudah Pak Erik share di Google Classroom. Itu ya. Sudah jelas tentang tugasnya? Jelas. Baik. Jelas. Terima kasih.